Halo Bu Shanti. Halo Jeng Ini kita Lala. lagi ngobrol-ngobrol di sini jadinya disuruh sama Marcella sama Indiscope. Iya nih. How are you? I'm good. Terus gimana kemarin selama kita semua kan kena hit banget nih ya di pandemi ini. What do you think about what's going to happen? Ini kan kita udah mulai new normal, udah boleh syuting. Gimana tuh? Terus tuh gimana Mbak? Menurut aku ada titik terang, tapi uncertainty-nya, ketidakpastiannya masih tinggi sekali ya. Jadi kayak kalau dari aku sih masih banyak meraba-raba. Tapi kan tidak bisa. Maksudnya kemarin benar-benar semua aktivitas perfilman berhenti total. Iya. Ya. Jadi di satu pihak itu kerugian besar, tapi tentunya kita mengutamakan kesehatan tentunya. Cuman sekarang karena istilahnya mesin mobilnya mau dinyalakan kembali, cuman masih meraba-raba ini seperti apa gitu. Iya, soalnya ngeri sih. juga sih. Maksudnya kita jadi dilematis gitu. Mau mulai atau stay at home dulu. Gitu. Iya. Tapi ekonominya juga keganggu sekali kan. Apalagi kita yang di film yang majority semuanya freelancer. Betul. Anak-anak film kan tahu sendiri kan semuanya udah mulai pada teriak-teriak gitu. Betul. Dan juga mungkin pandemi ini nih si COVID-19 ini ngajarin kita banget gitu ya. Buat kita bukan cuma sekedar untuk produksi dan lain sebagainya, tapi juga mungkin buat para kru dan freelancer tersebut juga harus mikirin how to manage their own finance juga kali ya. Betul. Nggak juga bisa bergantung kepada penghasilan yang by project, nggak punya tabungan, nggak punya investment kayak gitu-gitu. Karena begitu kena hit kayak gini, goyang semuanya gitu ya. Ini kalau aku kemarin sempat berpikir gini, ini kok kayak tombol reset besar gitu. Reset, nah loh gimana nih gitu. Maksudnya dalam semua lini ya, dari hulu sampai hilir, dari produser sampai freelancer, dari bioskop sampai sutradara dan pemain. Jadi tidak ada satupun yang tidak kena. Dan tidak ada satupun yang tidak reset. Betul. Semua reset button. Jadi benar-benar kalau misalnya dibilang bahwa filmmaking itu adalah teamwork, sekarang ini kita benar-benar harus saling dukung gitu kan. Nggak bisa lagi kita produser cuma mikirin producing aja, mau nggak mau kita harus juga mikirin tim kita, kru kita yang kena hit ekonominya, terus distribusi bioskop yang nggak bisa buka bioskopnya juga kena hit ke kita juga gitu ya. Jadi ya emang benar-benar ini semuanya harus saling support dan saling dukung gitu kan. Ya, makin pertajamnya lah ya. Kalau dulu kan maksudnya kita ini kolaborasi, ini saling mendukung, saling menunjang. Kalau yang ini ada sesuatu yang tidak bekerja di lini yang ini akan terimpact gitu. Iya. Tapi kan kemarin ini sebelum COVID itu kan kita industri yang dengan kecepatan yang amat sangat tinggi kan. Betul. Apalagi Indonesia kan. Iya, Indonesia. Last year kan gila-gilaan banget dengan speed dan growth 20% tiba-tiba ngerem mendadak berhenti total. Kalau analoginya kan gitu kan, sedang ngebut itu berhenti di tengah jalan di highway, emergency brake di tengah-tengah, dan ini keluar mobil apa enggak, jalan lagi apa enggak. Iya. Analoginya seperti itu. Bener banget. Jadi musiknya juga mesti mikirin supaya bioskop juga bisa balik. Kalau bioskop nggak balik, bagaimana dengan kita semua? Iya. Dan kita sama-sama kan, Mas Yanti kan juga punya film yang sebenarnya juga mau rilis. Iya, Sama di bulan yang sama. Kita bulan yang sama gitu. Betul. Terus gimana tuh jadinya? Cuman aku tuh kemarin agak di Gimana tuh sambil mau nyontek? Ya di tengah PSBB itu kan kayak slow motion gitu di kepala ya. Tapi satu hal sih yang aku agak untung aja. Jadi kemarin tuh kadang-kadang kita emang harus bikin keputusan secara cepat gitu, cepat, tegas, dan ya udah ini konsekuensinya ada kerugian tapi ditelan dulu deh, karena memang fokusnya waktu itu udah utama adalah keselamatan semua pihak gitu. Keselamatan semua pihak, tapi
akhirnya tuh kayak otaknya mesti super tajam, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini oke, ini krunya gimana, fee-nya gimana, oke bisa bertahan apa enggak, nanti kapan, pokoknya udah kayak krisis mode yang tingkat tinggi gitu. Udah harus kreatif juga. Betul. Nah sekarang gimana cara mulainya ini yang agak dan kemarin kita sempet ya waktu di Aprofi mikirin kru yang karena ternyata PSBB-nya makin lama kan mungkin tabungan mereka sudah cukup dan memang harus dipikirkan gitu, karena kalau mereka kesulitan kita juga kan kita sama-sama di sini semua sama-sama stakeholder ya. Kalau besok lagi ada mau produksi nggak sih? Ada. Jadi kemarin pending atau? Pending. Jadi yang terjadi di bulan April itu adalah kita tidak jadi rilis dan kita tidak jadi produksi. Jadi dua-dua sama di ujung dan di ujung. Gitu. Jadi merasakan udah prep atau belum prep? Udah prep. Oh, udah prep. Argo udah jalan ya? Argo sudah jalan. Cuman waktu itu aku ada titik turning point gitu di mana harus berhenti di situ atau kalau terus lebih parah lagi itu aku dengerin insting sih. Itu aja sih kemarin. Ya itu agak melenceng sedikit. Banyak banget kalau lagi di workshop producing itu selalu ditanyakan, produser tuh harus punya apa sih? Gut feeling ya sebenarnya. Nomor satu mendengarkan kata hatinya juga gitu. Pada waktu sudah ada tanda-tanda 1, makanya tandanya ada 10, harus ada 10. Kalau 5 aja udah nggak enak. Nggak kayaknya. Gitu. Itu juga samaan kan soalnya waktu itu. Kita termasuk 2 PH pertama yang mundurin Betul. Iya. Akhirnya kurang juga lagi ya. Cuman mungkin yang terjadi di PSBB itu kejadian mengalah juga nggak? Jadi pada waktu kita menunggu kita tuh berpikir nanti kalau buka ini gimana ya, jadi kayak punya opsi A, opsi B, opsi C, habis itu bisa digagalkan semua clean slate lagi gitu kan. Opsi A, B, C sampai Z tuh sampai capek sendiri kan akhirnya. Karena itu akhirnya frustasi karena nggak bisa ngapa-ngapain juga at that time. Terus akhirnya ya mau nggak mau harus ya udah punya that option, terus pasrah aja kan gitu ya. Belum lagi juga menarik sih gitu ya. Yang aku lihat sih sekarang benar-benar menarik ya gitu, maksudnya dengan kondisi bahwa kita tiba-tiba di emergency break ini semua stop, perubahannya drastis banyak banget, nggak cuma di sistem produksi yang juga harus kita adjust yang sesuai dengan protokol sekarang, dengan tambahan biaya nanti kita bisa omongin, tapi juga kita harus kreatif gimana supaya ngakalinnya, tapi juga distribusinya dengan stopnya si bioskop selama kemarin, walaupun menurutku juga personally kita nggak akan bisa ninggalin bioskop karena because of the experience, tapi juga banyak lari ke OTT kan gitu. What do you think about perkembangan OTT kan selama kita dari Januari kemarin terus pas kena pandemi sampai sekarang itu menarik banget kan perkembangan OTT. Ada yang bangkrut, ada yang tiba-tiba naik, ada yang tiba-tiba langsung beliin semua katalog-katalog lama film-film Indonesia gitu. Menurut Mbak Santi gimana sih? Maksudnya what do you kira-kira kedepannya? Kalau saya sih melihat gini kan, ini another distribution channel ya gitu. Kalau ada yang bangkrut pasti sedih lah ya. Karena kalau saya lihat semakin banyak distribution channelnya kan kompetisinya sehat ya, lebih sehat, dan kita juga filmmaker punya opsi gitu, tidak hanya satu, punya bargaining power juga, tidak hanya satu, tidak hanya dua. Kalau lebih dari 2 tuh saya jauh lebih sehat opsinya gitu. Nah di masa pandemi ini yang kita perlukan adalah banyak opsi. Bioskop amat sangat penting dan saya sangat berharap bahwa ini kita harus support full. End of this month kan buka lagi kembali ke bioskop. Nah, abis itu tapi kalau saya lihat sih ya OTT harus grow juga gitu, karena itu ada pergeseran. Kalau aku kan ngeliatnya kayaknya ada pergeseran pola menikmati konsumsi gitu ya. Dari yang biasanya majority di layar besar, sekarang pergeseran ke layar kecilnya lumayan cepat. Karena kemarin no option. Dan hiburan yang ada di rumah gitu. Dan kebanyakan kan mereka juga akhirnya ngambil
subscription kan gitu, yang jadi setahun 2 tahun gitu. Dan pastinya juga akan jadi ya itu konsumsinya jadi bergeser, menikmati kemudahan-kemudahan di offer sama si OTT ini gitu. Betul. Deg-degan ya mau buka ya video kira-kira gimana, what will happen. Ya kita semua deg-degan lah, maksudnya kan kita mengharapkan di satu pihak anime berkembang dan bagus, di lain pihak kita juga ingin supaya protokolnya berjalan dengan baik, tidak ada yang jadi sakit kan, gitu, sehingga nanti akhirnya mengakibatkan sesuatu yang justru kebalikannya gitu. Itu sih yang jadi. Tapi sih kalau aku sih ngelihatnya, karena kemarin tuh sempat ke salon rambut di mall. Nah itu tuh ya kan kangen kan gitu kan. Ternyata mereka memang dipantau sekali kan sama mallnya kan. Jadi benar-benar kita udah kayak masuk rumah sakit kan, udah cuci tangan, hand sanitizer, ditempelin shield lah segala macam. Terus karena mereka harus dites setiap berapa ini gitu kan, berapa kali. Emang mallnya kan sangat-sangat memantau. Nah karena bioskop juga di mall, I'm pretty sure juga dia juga pasti akan dipantau sekali sih gitu. Karena kalau something happen di situ, outlet itu si mallnya yang kena juga. Iya sih. Ya mudah-mudahan sih rame lagi ya semuanya balik nonton. Aku sih udah kangen ya nonton. Aku sih kangen sih. Dan memang it's a different experience. Dan ada banyak sekali film yang memang diciptakan untuk menonton secara sinema. Saya sebagai kreator juga menciptakannya untuk nonton di sinema. Itu sih. Masih ada rasa-rasa ada rasa gimana gitu ya kalau lihat film kita tuh di layar gede gitu. Betul. Terus katanya udah mau syuting lagi kan? Iya, berencana. Protokol gimana protokol? Ini protokol ada additional cost. Iya, ada additional cost. Ini udah versi A, versi B, versi C. Kapan sih kalau boleh tahu berapa bulan? Apa sebulan dalam waktu? Rencananya sih September. Oke. Rencananya September. Februari Agustus. Next month. Yes, next month. Udah TikTok. Apa namanya? Gila ya, kita 6 bulan kebuang gitu aja. Betul. Kayak time warp gitu. Nah, jadi kita sekarang lagi tahap akhir. Kita sebenarnya lagi pada saat ini lagi revisi budget. Jadi ada adjustment nggak? Oh iya. Pengurangan. Penambahan. Tapi maksudnya dari skrip awal apa ada adjustment untuk harus mau nggak mau harus. Jadi caranya adalah melihat budget, habis itu gini, pertama adalah treatment dan budget yang kita tinggalkan kemarin, dilihat lagi, lihat ulang, kemudian kita masukkan budget protokol, dengan budget protokol. Dan kemudian menyisir ulang secara kreatif tetap ya, harus diulang lagi harus jadi menyisir ulang script, melihat dengan protokol ini banget adegan ini nggak mungkin gitu. Sampai yang crowdsource juga di agak coret-coretin. Bukannya mencoba meminimais aja gitu, tapi kan harus tetap esensinya sama adegannya yang kita yang memang ditujukan kan gitu. Jadi kerja keras di situ sih, jadi menyisir ulang script bahwa ini treatmentnya cocok apa enggak, lihat lagi setelah itu rebudgeting lagi. Jadi itu kayak siklus 2-3 kali baru sampai menemukan oke deh yang ini yang oke gitu. Sama jumlah tim juga ya. Betul, jumlah tim mau nggak mau harus efisien banget, harus efisien banget. Dan juga mungkin cara ini kita belum lakukan ya, ini masih istilahnya blueprintnya ya, gitu. Jadi bahwa cara kerja di set itu harus disesuaikan gitu. Buat kalau kita kan bisa rame-rame di set kumpul semua, mungkin nggak bisa. Bukan yang mungkin tidak bisa. Sampai ke ini nggak buffet itu tetap buffet atau mau ganti individually serve. Jadi cara itu penyajian makanan, cara aturan di set, cara interaksi, jam kerja,
dan gitu lah. Iya. Semua protokol antara departemen ini dengan departemen ini. Interaksi ya. Betul, interaksi. Pengurangan interaksi. Betul. Pengurangan interaksi atau interaksi yang aman gitu. Iya. Yang nggak bisa lagi tuh yang berhubung lampu, terus gitu anak-anak masih di situ, gitu ya. Jadi harus masuk dulu, clean. Ini masuk, ini clean. Jadi benar-benar harus gantian gitu sih. Kayak protokol Filipina ya. Iya. Filipina yang paling detail kan ya. Nah ini diperlukan ketelitian yang sampai detail banget sih. Iya tuh, aku tarik napas. Iya makanya nggak bisa sekali merevisi itu nggak bisa sekali 2 kali, dan sebetulnya yang terjadi adalah kita juga banyak ngobrol dengan rekan-rekan produser kita yang lain yang mau produksi. Kemarin kamu gimana bagian ini? Jadi benar-benar itu sih yang aku senang adalah interaksi itu sih. Jadi kita semua sharing kan, karena mau nggak mau harus sharing gitu, lebih baik gitu. Iya sih. Ya balik lagi emang. Tapi Anda tetap walaupun udah sharing tetap tidak tetap aja bingung. bingung. Jadi kemarin mungkin ini pendengarnya sih yang dengerin ngobrol-ngobrol kita mesti dikasih tahu bahwa Mbak Shanti ini kreatif sekali selama stay home, selama work from home, bikin kimchi. Kimchinya gila dahsyat. Thank you. Soalnya ini lama lagi buka PO. Banyak yang minta buka ini menemani nonton drama Korea. Yang lagi gila, orang udah pada lari ngerjain yang enggak. Udah deh, itu bikin kimchi sendiri aja. Aduh, protokol kayak gitu aja udah pusing sendiri. Makanya. Aduh. Terus banyak banget kan opsi-opsi distribusi juga kan, ada yang mau bikin drive-in gitu ya. Satu lagi Kak, yang dalam kau tadi menyisir cerita yang paling baru aja soalnya sedang gitu ya. Kita lagi bilang ini ceritanya settingnya sebelum COVID sama pas COVID gitu. Lalu semua diam. Soalnya adegan ini kalau setelah COVID nggak mungkin gitu. Lalu semua lihat-lihatan COVID gitu. Karena artinya kan mesti disisir semua kan gitu secara kreatif. Itu yang bikin semua lagi zoom call semua tiba-tiba tadi udah ini akan masukin nggak latar belakang cerita selama COVID itu ke dalam situ? Untuk yang ini kebetulan genre-nya nggak perlu atau kalaupun masuk dikit-dikit, tapi ada proyek lain yang lagi di tengah development ini harus karena kalau nggak believable. Pakai opsi untuk menggunakan opsi CGI nggak gitu, VFX untuk mensiasati crowd misalnya. Siasat crowd dan ada satu adegan mau nggak mau ya. Ya. Daripada swap 1.000 orang, mendingan swap 10 diduplikat jadi betul. Nggak bisa ya adegannya begini nih ya. Tinggal ganti baju. Iya kan, pasti ya. Ada beberapa. Makanya memang mau nggak mau kebutuhan VFX emang makin dibutuhkan sekali sih, gitu sih. Dan opsinya kan makin banyak. Tergantung punya uang. Betul. Dan kalau cuma duplikasi juga kayaknya udah nggak terlalu sulit lagi ya. Untuk sudah dikuasai oleh VFX artis Indonesia. Betul. Kayaknya harus oleh banyak melihat teknologi sebagai solusi. Aku bilang. Enaknya sih kita ngobrolan ya, karena sama-sama aprofi gitu ya, kan kita saling share gitu ya. Iya nih. Tapi nanti ini akan ada gelombang 1 yang akan produksi kan? Oh, kira gelombang 1, gelombang 2. Oh second wave. Ini setelah buka kan pasti ada beberapa produksi yang akan jalan duluan. Nanti kita mesti lesson learn dari itu untuk yang produksi berikutnya. Jadi memang antara stakeholder harus saling sharing ya. Karena kan sekarang masih yang paling tidak yang protokol yang ada kita kan masih di atas kertas. Ada yang satupun yang mengeksekusikannya secara real gitu kan. Dan nggak bisa juga misalnya cuman asosiasi produser gitu. Betul. Karena si asosiasi kru departemen juga harus saling support. Betul.
Karena mereka apalagi gitu kayak nggak bisa kita semua sampai sedetail-detail. Iya, betul. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa, apalagi begitu alat kan. Semuanya harus koordinasi. Iya. Termasuk juga aktor. Betul. Kalau ya aktor ya sih sangat tipis, harus sangat diproses. Iya. Belum lagi eksklusivitas ya. Betul. Nggak bisa cross project. Itu aku tuh salah satu hal yang paling major sih. Apalagi untuk yang pengaruh ke budget kan soalnya. Betul. Gimana tuh Mbak? Dan untuk keamanan kesehatan jadi nggak bisa hopping. Nggak bisa terlalu hopping project gitu. Karena kalau melihat tadi kan kita sempat ngobrol ya, mau masuk produksi harus dites dulu gitu. Kemudian kita kayak bikin satu klaster tersendiri kan untuk ini produksi ini satu klaster. Ya udah detik dia keluar dan menjadi klaster yang lain dan masuk lagi ya ini semua harus tes ulang gitu. Kalau enggak ya tidak ada artinya. Ini kayak itu riset sih lah. Kata tepatnya riset dan harus benar-benar learning by doing. Betul. Ya kan kita sekarang punya ya kayak Mbak Shanti bilang kita punya sekarang plan A sampai Z yang ya kertas. Pada kenyataannya kan orang maksudnya sampai misalnya kayak kru kita mau beli rokok di warung itu juga udah harus dipikirin banget karena udah kemarin sampai bikin gitu. Ini kalau mau beli rokoknya enggak, yang beliin rokok hanya satu orang. Habis itu di ring paling luar tuh kayak order gitu ya, perlu apa terus, jadi runnernya masuknya di ring paling luar nggak bisa masuk juga. Bukan hanya karena kita parno sama penularan juga, tapi juga tanggung jawab kan ya sebagai kalau misalnya ada satu yang kena itu stop, berhenti semuanya dan kerugiannya gila. Udah ada insurance COVID belum sih? Untuk film? Menurut aku sih kalau di asuransi yang biasa aku pakai yang biasa kita pakai itu belum. Belum ya? Aku belum cek tuh. Belum. Cuman Lala saya pakai ini. Kita pakai orang yang sama. Disebut di sini dia mesti dapat kasih diskon ke kita. Cuman ada yang bilang udah ada yang bisa, tapi aku belum tahu coverage-nya, dan coverage-nya seperti apa. Dan gimana dia berani menjaminkan kita kan. Dan kalau misalnya nih udah ada pun, kita makin harus lebih ketat lagi, harus jelasin ke kru karena begitu satu misalnya itu ke warung gitu dan amit terjadi sesuatu kita nggak bisa patah gitu loh, coverage-nya patah. Benar. Sementara kan maksudnya kita cuma ke situ doang ya, orang kita kan gitu doang gitu tuh. Kita jadi agak kayak nambah job sebagai polisi juga ya, tim produksi. Menjaga disiplinan. Sebenarnya dua sih kata yang jadi paling penting juga adalah disiplin, karena kedisiplinan kita itu untuk banyak orang, nggak hanya untuk kita sendiri gitu. Itu satu. Dan trust juga bahwa you are going to be as disciplined as I am gitu kan. Sebuah perjanjian itu sih yang harus dipegang juga. Syutingnya malah nggak bisa ya. Nggak bisa sih karena working hours-nya ya. Karena working hours-nya jadi kita mesti jaga imunitas semua orang. Jadi jangan sampai terlalu capek sehingga akhirnya rentan jadi sakit. Jadi jumlah jam kerja itu harus dipertahankan, cukup harus strict gitu. Nah artinya kan jadinya akhirnya mesti efisiensi dan satu lagi ini kue bersambung kalau gitu ini nyambung ini gitu. Jadi artinya kan prep-nya juga yang paling penting. Jadi pada waktu kita syuting udah harus sangat siap gitu. Ini tuh sebenarnya agak mirip-mirip waktu aku syuting Modus Anomali. Waktu Modus sama Joko itu kan kita eksperimen waktu itu. Kita budgetnya kecil, kita syuting cuma bisa 14 hari. Less malah 14 hari production days. Shooting days-nya tuh cuma 11 kalau nggak salah, 10 gitu. Outdoor. Nah, aku sama Tia waktu itu line producer. Kita tuh sampai benar-benar ngitungin titik semua dihitung. Jadi kapan art masuk set, anak kamera makan, anak kamera masuk, anak art makan. Terus titik lokasi makan di mana. Karena akan menentukan capek atau tidaknya, jauh atau tidaknya, apakah makanannya diprasmananin atau diramesin dibawa ke titik gitu.
kita waktu itu lumayan operasi militer sampai genset di mana, turun berapa meter kabel. Jadi kayak mau ngegerebek gitu kan. Jadi tuh prepnya lama itu 3 bulan karena semuanya udah disimulasiin. Betul. Dan si sutradara juga harus disiplin, udah harus shortlist titik ini tuh udah harus diatur. Tapi kalau Joko kan memang udah super siap. Iya. Joko mah udah. Iya, ini tuh bener-bener kalau nggak begitu sih, kalau nggak dari hulu sampai hilirnya terplan gitu sih nggak bisa dihitung ya. Menurut aku sih ini memang kuncinya adalah prep, knowing, dan each department sutradara sebagai leader tahu sekali apa yang dia mau dan sangat siap dengan prepnya dan juga semua timnya gitu. Maksudnya yang kamu jelaskan barusan tuh exactly like that. Tapi sekarang bukan hanya lebih parah lagi untuk semua film ini harus simulasi. Iya ini, habisnya ini dan semua udah harus tahu titik-titiknya. Ini udah punya catatannya masing-masing. Jadi precision work gitu. Bener-bener precision work. Sampai kemarin tuh akhirnya kita waktu di modus gini akhirnya salah satu yang kita lakukan adalah misalnya anak artnya kita kurangi karena kebutuhannya, karena setnya kebanyakan hutan, nggak terlalu banyak, jadi benar-benar efisien di situ. Tapi anak PU runner malah banyak karena emang harus mobile, karena semuanya individualitas kan gitu loh. Kalau prasmanan kan mungkin bisa jembreng terus semua ngantri ngambil. Kalau begitu udah di serve satu-satu kan ada tenaga yang mesti bawain gitu kan. Kalau ini kan akhirnya kan akan ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 ring 5 gitu. Siapa yang paling outer ring gitu. Cuman di per ring itu kan juga mesti dipikirin berapa orang gitu. Makanya ini keluar pergerakannya gimana. Ada yang punya all access, ada yang hanya punya akses di ring-ring tertentu. Betul. Ada yang bisa lintas ring, ada yang enggak gitu. Itu kan udah kayak operation. Kayak kita kurang kerjaan aja ya. Sampai ada gambarnya nanti ini iya benar-benar operasi militer. Asli kayak operasi militer. Mau ngerit ini. Iya gitu. Catering dari luar ini masuk ke ini, drop off di sini. Kayak driver nggak boleh masuk ke titik ini. Berapa lama dia itu. Seru. Iya seru. Kita lihat jalan apa enggak ya. makanya kalau dari kita untung sebenarnya agak lega akan mulai dengan produksi yang agak medium size. Aku sih akan. Iya. Aku juga mulai series dulu nih, masih kecil dulu. Kecil dulu karena biar efek jantung harus dites kan gitu. Harus tested out gitu. Aku belum pede kalau tiba-tiba harus kucing gitu. Aduh, oksigen. Hyperventilating lah. Oksigen kimchi. Iya, lagi ya. Terus, ya pasti juga bioskop juga sama lah. Pasti juga mentalitasnya sama kayak kita kan, nggak sih? Operasi militer dia kan pasti dia. Iya. Mana udah harus dijarakin kursi, terus antara show kan juga harus cek tab, walaupun tab nggak ini ya. Nggak terlalu efektif, tapi ya salah satu protokol yang diminta oleh pemerintah. Gitu. Kita harus rapid test kan untuk nonton di bioskop. I don't know. Are you kidding? Nggak tahu. Wow, iya sih ya. Iya kan? Ya. Bener juga. Tapi nggak tahu juga deh. Iya sih. Pusing. Tapi mudah-mudahan bisa terjawab one by one lah, paling tidak. Dan sebetulnya harus ada fleksibilitas itu sih. Ini ternyata protokol ini doesn't work. Iya betul. Yang mana waste of money yang mendingan nggak usah. Out mesti direvisi. Itu sih yang harus. Nah itu makanya harus sama produser, menurut aku harus saling sama tim harus saling tukar pendapat gitu. Ini kita juga perschedulan bioskop mereka kan pada bingung semua ya, karena 6 bulan berhenti terus dikocok ulang kan. Jadi kayak film setahun dipepetin ke 6 bulan. Itu juga berebutan tanggal juga. Terus film-film besar Hollywood juga banyak yang juga masih ngambang kan sekarang gitu. Di sana aja juga begitu makanya.
Iya. Tapi sebenarnya itu bisa jadi peluang film Indonesia sih. Iya. Menurut saya. Nah, aku juga ngeliatnya gitu ya. Aku juga ngeliatnya gitu sih ya. Kita malah kan kita orang Jawa ya, selalu ada untungnya. Kalau kita lihat misalnya gara-gara pandemi ini OTT besar, digital platform malah nyari film lokal ya. Betul. Karena emang ya sebenarnya teori kita waktu dulu ya bahwa emang penonton lokal ya nyarinya produk lokal gitu loh. Dan bioskop juga maksudnya kalau maunya Hollywood juga masih uncertain dengan karena kan mereka harus DND gitu ya. Ya itu juga memberikan kekuatan kepada film nasional sih. Peluang lah paling tidak gitu. Cuman sekarang yang mesti dipikirin like how do we do promotion? That's another question. Nah itu juga sponsor gimana? Sponsor ada efek ya sih sama. Iya kan? Mereka kebanyakan brand nggak spam kan? Iya. Nah, tapi itu yang menurut aku belum punya input dan temperature check. Aku belum aku masih blank ya. Belum tahu juga. Mungkin perlu dijelasin juga bahwa sponsor brand itu salah satu income terbesar dari kita juga selain dari penghasilan film tuh bukan hanya dari bioskop, digital platform atau OTT atau TV free to air, tapi juga dari sponsor atau brand yang jadi main sponsor di film gitu. Begitu mereka cabut itu lumayan crucial juga. Iya. Itu sih saya yang belum terpikirkan karena mungkin itu di hilir juga ya. Kita masih mikir banyak yang depan kan. Gitu. Terus kita juga jadi ngecek kegiatan promo kita selama ini. Iya. Sekarang semuanya lewat Zoom gitu kan. Lewat online. Media visit lewat online. Terus preskon ada beberapa lewat preskon online. Online kan. Iya. Lancar-lancar aja kan. Lancar. Nah, makanya actually menarik sih, cukup substantif. Jadi fokus banget gitu. Itu sistemnya apa, webinar gitu atau enggak, jadi ya kayak press conference. Habis itu kita bicara sebentar. Ini kayak tapi di online kan gitu. Kemudian di IG gitu ya? Enggak di IG, di Zoom waktu itu. Jadi si medianya di-invite untuk habis itu mereka bertanya gitu. Dan udah ada dia yang sudah memberikan list pertanyaan. Menarik dan enak ya. Cost efficiency juga kan. Nggak perlu pergi kemana-mana. Iya. Bawa bisa piyama. Gini aja kaos virtual background. Virtual background beres. Iya kan itu enak banget sih. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi media visit. Bisa secara waktu promo bisa dipadetin, nggak perlu sebulan. Itu yang aku interest sih nanti kalau tahun depan apakah banyak praktek seperti ini akan terus atau kembali ke modus yang berikutnya kita belum tahu ya. Gitu. Kalau kita sih beberapa udah keenakan meeting lewat Zoom ya. Nggak perlu macet-macet lagi kan. Betul. Sama itu efektif. Tapi awal-awal gagap nggak sih? Zoom menurutmu tuh Zoom meeting tuh lebih enak atau lebih nggak enak dibandingin ketemu? Lebih lelah. Iya ya. Kenapa ya? Gue juga karena lihat screen. Dan kan kalau kita bicara gini udah biasa ya melihat untuk nanggepin gitu ya. Bisa nanggepin dan aku udah tahu gesture-nya ini. Tapi kalau di Zoom banyak orang and you have to do extra. Yang pasti sih my back hurt ya. Menggugul ya. Gitu makin maju lama-lama skoliosis. Gue tuh paling sebel ini sih present proposal atau apa lewat Zoom. Aduh, udah kan kita bukan aktor ya. Ada gagap kameranya gitu kayak diliatin orang terus kayak ya harus present fokusnya gitu. Fokus banget karena nggak ada distraction lain. Terus kayaknya kan nggak tahu ya pada satu pasti tuh gagap-gagap deh. Present itu pasti bodoh gitu. Iya. Tapi ya dan lumayan capek karena kayak gangguan screen terus gangguan ini internet juga kan nggak stabil. Udah halo iya new normal. New normal, benar-benar new era. Ya kita lihat lah ini sudah setengah tahun. Kita lihat paruh kedua akan menentukan apa. Iya. Untuk kita. Kira-kira. Harapannya apa nih, La? Harapannya ya
harapannya harus yang positif ya. Harapannya sih justru kita bukan dikasih, maksudnya ambil positif side-nya bahwa selama 6 bulan kemarin kita dikasih emergency break untuk ngeriset dan mereview apakah apa yang kita lakukan selama ini udah benar atau tidak. Dan kesempatan itu kita pakai untuk melakukan pekerjaan di tiap pekerjaan lini kita masing-masing untuk lebih efisien dan lebih baik lagi dan lebih tajam lagi gitu. Harapan juga ya film Indonesia bisa balik stronger than ever sih gitu dan punya kesempatan lebih dari kemarin-kemarin. Kalau saya sih mengharapkan nih dengan kita pelan-pelan membuka ekonomi di industri ini, mulai lagi lah katakan kita dengan Juli ada yang udah mulai produksi, Juli bioskop buka. Saya mengharapkan bahwa pelaku-pelaku di industri ini kita punya trust yang kuat gitu. Menurut saya itu tuh punya trust yang kuat untuk sama-sama rebuild gitu. Karena ini nggak bisa sendiri-sendiri. Rebuild bareng-bareng, apalagi dengan tadi yang Lala udah bilang bahwa kita makin streamline, kita makin fokus dengan adanya riset itu, mudah-mudahan itu justru membuat kita jauh lebih tajam gitu dalam memproduksi sesuatu, dalam merilis sesuatu. Ada hikmahnya deh bahwa kita merana kemarin ini gitu. Selalu ada hikmah di balik. Kalau ada hikmah ya. Dan mungkin harus ini ya perseverance ya, survival harusnya tuh harus dipertahankan sih gitu. Dan kita filmmaker Indonesia kan selalu kreatif ya, selalu dengan budget kecil bisa aja gitu. Jadi ya pastilah bisa lah ya, pastilah bisa. Semangat. Oke, thank you.